Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hak Asasi Manusia, konsentrasi kajian strategi dan keamanan Kampus Indralaya dengan Bapak Ferdian Syarifai selaku dosen pengampu mata kuliah. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 orang, yaitu saya sendiri Alif Muhammad Naufal dan 7 rekan saya yang lain yaitu Muhammad Alfiki Hernawan, Yudiat Saputra Menrofa, Gilang Tri Fitriansyah, Muhammad Fadel Asyar, M. Reza Al-Ghazali, M. Firly Fadila, dan Richard Andika Tandi. Kami dari kelompok 1 akan mengangkat kasus HAM yang terjadi di Papua. Tepatnya kasus HAM yang terjadi di Paniai dengan ibu kota kabupatennya yaitu Enarotoli. Yang dimana kasus HAM yang terjadi di Papua Tengah ini itu terjadi pada 7 Desember tahun 2014. Yang itu artinya kasus ini berlangsung pada 6 tahun yang lalu atau telah berlangsung selama 6 tahun yang lalu, dan hingga detik ini belum ada kejelasan tentang bagaimana kemudian kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar, dan hak-hak yang tercantum dalam hak-hak asasi manusia dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Papua dan yang terkena daripada kasus ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kemudian kronologi dari kasus yang kami angkat, yaitu HAM di Paniai dengan ibu kota kabupaten Enarotoli di Papua Tengah. Semuanya berawal ketika 7 Desember 2014 ketika sekitar 11 anak-anak muda yang sedang berada di luar pondok yang sedang menyanyikan lagu Natal, karena ketika itu masyarakat di Papua secara khusus di Kabupaten Paniai, Enarotoli, mereka sedang mempersiapkan perayaan Natal. Karena mayoritas masyarakat di sana adalah non-muslim dan pemeluk agama Kristen, maka masyarakat di sana sedang mempersiapkan perayaan Natal. Ketika sekitar 11 anak muda itu sedang bernyanyi bersukacita di luar pondok, dari kejauhan ada 2 orang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang melintas. Sontak ketika itu sekitar 11 orang anak-anak muda itu dari tempat awalnya yaitu di luar pondok, mereka berjalan ke arah tengah untuk kemudian menghentikan 2 orang TNI yang mengendarai motor tersebut. Anak-anak muda itu menghentikan TNI tersebut dengan maksud untuk menegur atau memperingatkan bahwasannya TNI tersebut harus menghidupkan lampu kendaraan bermotor mereka, karena 2 TNI tersebut yang tidak menghidupkan lampu sangat membahayakan bagi diri mereka sendiri dan tentunya juga membahayakan bagi masyarakat sekitar. Namun apa jadinya ketika prajurit tersebut atau Tentara Nasional Indonesia tersebut diingatkan oleh sekitar 11 anak-anak muda tersebut? Prajurit TNI tersebut tidak tinggal diam. Mereka bukannya menerima apa yang telah diingatkan oleh anak-anak muda tersebut, namun mereka merasa tertantang. Mereka mengatakan kepada anak-anak muda tersebut bahwasannya kami akan kembali ke sini dan kami akan membawa banyak pasukan kami. Sebuah kata-kata yang dilontarkan kepada anak-anak muda ketika anak-anak muda tersebut memperingatkan hal yang sangat baik kepada 2 orang TNI tersebut. Lalu kemudian ucapan yang dikatakan atau janji yang diucapkan oleh 2 TNI tersebut kepada anak-anak tadi benar-benar dibuktikannya. Malamnya ketika itu 2 TNI tersebut beserta pasukannya benar-benar datang ke tempat anak-anak tadi berkumpul, yaitu di Pondok Natal, dan mereka para TNI tersebut melayangkan sebuah serangan balasan terhadap anak-anak tersebut karena 2 orang tadi telah melakukan teguran kepada 2 temannya. Seorang anak yang bernama Yulianus Simo yang ketika itu berusia 16 tahun terluka sangat parah akibat dipukuli hingga koma. Hal itu disebabkan karena 2 tentara tersebut dan rekan-rekannya melepas tembakan ke arah anak-anak tersebut, dan mereka, para tentara tersebut, menggunakan ujung senapan mereka untuk melakukan balasan terhadap gerombolan anak-anak tersebut. Jelas,
ketika itu suasana pun semakin memanas. Keesokan harinya, setelah sebelumnya anak-anak tersebut berusaha untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri, jadi ketika ada serangan balasan dari TNI, dua TNI tersebut beserta rekan-rekan sesama prajurit, anak-anak tersebut menyelamatkan diri ke hutan-hutan dan ke bukit-bukit di sekitar Pondok Natal. Setelah itu suasana pun semakin memanas. Keesokan harinya, sekitar lebih kurang 1.000 pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak berkumpul di lapangan sepak bola di depan kantor polisi dan pusat komando militer setempat untuk menuntut keadilan. Lapangan itu dikenal dengan lapangan Soeharto. Peristiwa yang terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014 ini telah diputuskan Komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan sidang paripurna khusus pada tanggal 3 Februari 2020 kemarin. Dalam menyelidiki kasus ini, Komnas HAM telah membentuk sebuah tim bernama Ad Hoc yang bekerja selama 5 tahun ke belakang sejak tahun 2015 hingga 2020 ini. Dipimpin oleh salah satu komisioner bernama Khairul Anam. Berdasarkan pandangan Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM, tragedi Paniai ini merupakan peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 orang warga berusia 17 hingga 18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk, sedangkan 21 warga lainnya mengalami luka penganiayaan. Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut. Pak Taufan mengatakan bahwasanya peristiwa Paniai ini memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan, unsur sistematis atau meluas dan ditujukan kepada warga sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama telah terpenuhi menurut beliau. Selama penyelidikan ini, sebanyak 26 saksi telah diperiksa oleh tim ad hoc. Tim ini juga melakukan peninjauan ke TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai, dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan kasus ini. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada kesimpulan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur Komando Kodam 17 Cendrawasih sampai Komando Lapangan di Enarotali Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Melanjutkan, tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI Polri, ujar beliau selaku Komnas HAM. Di samping itu, tim juga menemukan adanya indikasi obstruction of justice dalam proses penanganan usai peristiwa yang mengakibatkan kaburnya fakta dan memperlambat proses hukum yang harusnya bisa dilaksanakan lebih cepat. Menurut dia, obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagai fakta, meski tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Tujuannya agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja lebih profesional dalam menegakkan keadilan. Taufan mengatakan tahap berikutnya ini pengiriman berkas penyelidikan telah dikirim pada Jaksa Agung untuk penyidikan pada tanggal 11 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kami berharap segera ada proses sampai ada pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan, kata beliau. Tragedi Paniai merupakan pelanggaran HAM berat pertama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berselang 2 bulan sejak beliau dipilih sebagai presiden pada Oktober 2014. Sebelumnya, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD
pernah mengklaim tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi. Dikutip dari keterangan beliau di kantor Kemenko Polhukam pada Kamis 12 Desember 2019, di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satupun isu pelanggaran HAM. Kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses, kata beliau. Ia juga meminta publik tidak menyamakan tindakan kejahatan dengan pelanggaran HAM. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan secara definisi hukum pelanggaran HAM yakni dilakukan oleh aparat pemerintah secara terstruktur dan terencana dengan tujuan tertentu. Sementara kategori kejahatan seperti penganiayaan yang termasuk pelanggaran HAM, tapi pemerintah tidak sebut itu sebagai pelanggaran hak asasi. Tapi Mahfud mengaku bahwa masih ada 11 perkara dan pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Mahfud tidak menampik ada dugaan pelanggaran HAM di masa Joko Widodo, tetapi hal tersebut dilakukan oleh oknum kepada rakyat atau sesama rakyat, bukan oleh pemerintah. Keterangan tersebut diambil pada Desember 2019 dan pernyataan bahwa kejadian di Paniai ini merupakan pelanggaran HAM berat dikemukakan pada Februari 2020. Jadi data yang sangat lebih relevan saat ini adalah bahwasanya di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini telah terjadi pelanggaran HAM berat di era masa kepemimpinannya sejak 2014 hingga 2019. Yones Daw, aktivis hak asasi manusia Papua, menyatakan tragedi Paniai berdarah sebagai peristiwa yang sengaja direncanakan secara sistematis. Hal ini berdasarkan pada rentetan peristiwa yang terjadi. Ia juga mengatakan tragedi Paniai sebagai peristiwa yang brutal tanpa adanya rasa kemanusiaan sedikit pun, karena menjadikan anak serta kaum perempuan menjadi korban tembak. Yones dan aktivis lainnya meminta pemerintah transparan dalam menindaklanjuti kasus Paniai. Ia juga mendesak agar para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ini segera diadili. Permintaan agar pemerintah menindaklanjuti ketetapan Komnas HAM yang menyatakan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat juga disampaikan oleh jurnalis senior Papua Victor Mambor. Untuk diketahui, Komnas HAM menetapkan kasus berdarah Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menemukan indikasi adanya dugaan penghalang-halangan proses hukum atau obstruction of justice. Penyidik sekaligus yang menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, Mafrizal Manan, mengatakan poin pertama mendorong dugaan adanya obstruction of justice ini adalah penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua pada saat itu. Kita lihat dalam teori kebebasan berpendapat, yaitu salah satu bagian hak esensial dalam hak asasi manusia, kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan berbagai macam cara yang tidak mengganggu orang lain. Tentunya mereka melakukan tarian-tarian daerah mereka itu tidak mengganggu sama sekali. Nah, yang lebih disayangkan lagi, tentara pun sama-sama tentara ini masih merasa seperti makin tidak dihargai. Pun dari sekedar teguran sedikit pun menghasilkan penembakan, apalagi hak asasi manusia telah tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan spesifikasinya dalam kasus ini telah melanggar pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dalam kasus ini telah melanggar hak dalam pasal 28E tersebut. Kemudian juga kasus ini telah melanggar pasal 13 Perkapolri 9/2008, di mana dalam mengendalikan keramaian atau menjaga keamanan harus menggunakan prinsip menghargai HAM, hak asasi manusia. Kemudian kasus ini juga telah melanggar pasal 23 ayat 1 Perkapolri 9/2008, di mana dalam poin C, setiap ada kegiatan yang kemudian berujung anarkis, oknum-oknum yang melakukan kegiatan anarkis tersebut
atau oknum-oknum yang membuat kegiatan menjadi anarkis tersebut yang kemudian harus ditangkap. Dan poinnya itu ditangkap, bukan malah dibunuh. Kemudian ini juga telah melanggar pasal 24 Perkapolri 9/2008, di mana yang harus dihindari dalam mengendalikan keramaian yaitu salah satunya melanggar hak asasi manusia. Jadi meskipun sebuah demonstrasi atau perkumpulan menimbulkan kericuhan, tetapi prinsip hak asasi manusia harus tetap diutamakan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM pasal 7 telah didefinisikan bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, ruang lingkup pelanggaran HAM berat dalam hukum positif di Indonesia itu hanya terbatas pada 2 kasus ini, yaitu genosida dan juga pelanggaran HAM berat. Ruang lingkup kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik maupun seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, atau memindahkan secara paksa anak-anak kelompok tertentu ke kelompok yang lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, penganiayaan terhadap satu kelompok atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Jika disimak, limitasi pelanggaran HAM berat yang diberikan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 ini tentang pengadilan HAM, maka tampak bahwa sebuah pelanggaran HAM bisa dikategorikan sebagai tindak pelanggaran HAM berat jika memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ayat-ayat dalam pasal tersebut, baik secara perbuatan itu sendiri maupun terjadi secara akumulatif atau bersamaan. Karenanya, pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Maka dari itu, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 pasal 7 ini, maka apa yang terjadi di Paniai tahun 2014 ini sudah termasuk pada kategori pelanggaran HAM berat dengan kategori bahwa ini merupakan sebuah tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dengan klasifikasi mengenai adanya sebuah pembunuhan, kekerasan secara fisik, penyiksaan, dan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya. Nah, dari sinilah analisa mengenai
apa yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri pada kejadian Paniai tahun 2014 ini sudah termasuk pada kejahatan pelanggaran HAM berat sesuai dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Paniai sekali lagi membuka mata kita bahwa kemanusiaan berada di atas segalanya. Sebelum kita belajar mengenai hukum, keadilan, hingga ekonomi, kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara memanusiakan manusia. Kasus ini sangat miris ketika kita lihat bahwa justru pelakunya merupakan oknum dari pemegang kekuasaan. Rakyat hanya bisa pasrah ketika dia tertindas dan melihat saudara-saudaranya meregang nyawa. Kasus Paniai merupakan satu dari sekian banyak contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dan kita harapkan tidak terulang kembali. Indonesia sudah cukup banyak memendam luka masa lalu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang belum terkuak hingga masa kini. Oleh karena itu, catatan ini jangan lagi dipertambah oleh oknum-oknum yang bersikap semena-mena. Oleh karena itu, kasus ini membuktikan bahwa penegakan hak asasi manusia haruslah disadari oleh kita semua, terutama oleh kalian yang merasa manusia. Oke, baiklah. Jadi di sini kita masuk ke dalam poin solusi, di mana kelompok kami akan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di Paniai tersebut. Di mana dalam kasus ini kami meyakini bahwa adanya pelanggaran ataupun tindakan pelanggaran HAM yang dimana dalam kasus ini kami menilai solusi yang harus diberikan adalah penetapan hukuman yang sesuai dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Di sini juga kami memberi solusi bahwa dibutuhkannya penanaman nilai-nilai untuk saling menghargai satu sama lain, di mana hal ini dibutuhkan untuk menanam kembali nilai saling percaya antar kelompok, agama maupun ras. Baiklah, begitu saja solusi dari kelompok kami.